Pagi di desa Sukaraja selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah yang terbawa angin laut. Desa kecil di pesisir Jawa Tengah itu masih setia dengan kebiasaan lama. Suara kentongan menandakan waktu subuh. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki menuju surau dan para ibu sibuk menjemur ikan asin di halaman. Di tengah suasana damai itu, berdiri sebuah rumah besar bercat putih dengan pagar bambu sederhana. Rumah itu milik Haji Rauf, seorang pedagang sembako yang sudah puluhan tahun dikenal jujur, ramah dan sangat dermawan. Haji Rauf hidup hanya berdua dengan putrinya, Lia. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena demam berdarah, ia tidak pernah menikah lagi setelah itu dan setiap hari memusatkan hidupnya pada 2 hal: berdagang di pasar dan membimbing Lia agar tumbuh menjadi anak yang salehah meski hidup mereka sederhana. Keduanya dikenal sebagai keluarga yang harmonis. Lia sering membantu ayahnya di toko kecil mereka, menata beras, minyak goreng, dan gula sambil melayani pembeli dengan senyum manis yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Warga Sukaraja menyayangi mereka. Setiap Idul Fitri, rumah Haji Rauf selalu ramai karena ia membagi sembako untuk warga miskin. Setiap ada anak yatim yang butuh biaya sekolah, namanya selalu muncul sebagai donatur utama. Tak heran ketika ia berjalan di pasar, orang-orang selalu menyapanya dengan hormat. "Assalamualaikum Pak Haji," teriak para pedagang. Dan Haji Rauf selalu menjawab dengan senyum tenang, tangannya terangkat memberi salam. Namun di balik ketenangan itu, kesepian perlahan tumbuh di hatinya. Setiap malam selepas Isya setelah Lia tidur, Haji Rauf sering duduk di teras rumah memandangi langit gelap. Angin laut membawa suara ombak yang memukul karang jauh di sana. Dan dalam sepi itu, ingatannya selalu melayang pada almarhumah istrinya, perempuan yang pernah menjadi cahaya hidupnya. Kadang ia berbisik pelan, "Andai engkau masih ada, mungkin rumah ini tak sesunyi sekarang." Lia menyadari kesepian ayahnya, meski tak pernah berani menyinggungnya. Ia tahu ayahnya tak suka bicara soal pernikahan lagi. Tapi, seiring berjalannya waktu, beberapa tetangga mulai memperhatikan hal yang sama. Mereka khawatir di usia senjanya, Haji Rauf akan terlalu letih mengurus toko dan rumah seorang diri. Salah satu tetangga yang paling dekat, Bu Mina, akhirnya memperkenalkan seseorang kepada Haji Rauf. Seorang janda dari desa tetangga bernama Sulastri. Sulastri datang pertama kali dengan pakaian sopan dan senyum lembut. Wajahnya cantik, kulitnya kuning langsat, dan tutur katanya halus seolah tak pernah meninggikan suara. Dari pertemuan pertama, Haji Rauf merasa nyaman berbincang dengannya. Ia tak seperti wanita lain yang terlalu banyak bicara atau meminta perhatian. Sulastri mendengarkan dengan tatapan tulus, menanggapi dengan kalimat yang bijak. Lia pun, meski awalnya canggung, melihat ibunya tiri calon itu dengan rasa ingin tahu. Beberapa minggu kemudian, pertemuan demi pertemuan berlangsung. Kadang Sulastri datang membawa kue, kadang mengantar lauk masakan sendiri. Ia selalu berpura-pura malu setiap kali Haji Rauf memujinya. Tapi dari sorot matanya, ada kilatan ambisi kecil yang tidak disadari siapapun. Dalam pandangan warga, mereka pasangan serasi. Haji Rauf yang mapan dan Sulastri yang lembut. Akhirnya setelah mendapat restu dari beberapa tokoh desa, Haji Rauf memutuskan menikahi Sulastri. Pernikahan itu berlangsung sederhana di halaman rumah. Para tetangga datang membawa nasi tumpeng, ayam goreng dan doa. Lia duduk di kursi depan, berusaha tersenyum meski hatinya campur aduk. Ia bahagia ayahnya tak lagi sendiri, tapi ada perasaan asing yang tak bisa ia jelaskan. Entah karena takut kehilangan perhatian ayahnya, atau karena sorot mata Sulastri yang terasa terlalu tajam setiap kali menatapnya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan hangat, Sulastri tampak rajin mengurus rumah, bangun paling pagi, memasak makanan kesukaan Haji Rauf, bahkan membantu di toko. Haji Rauf terlihat jauh lebih segar dan semangat. Ia mulai sering tertawa lagi, sering bercanda dengan Lia di sore hari sambil minum teh buatan Sulastri. Lia berusaha membiasakan diri. Ia memanggil wanita itu dengan sebutan Bu Lastri dan belajar menghormatinya sebagaimana diajarkan ayahnya. Namun ada kalanya Lia merasa diawasi. Beberapa kali saat ia tengah menyapu halaman atau menjemur pakaian, matanya menangkap Sulastri menatapnya diam-diam dari balik jendela. Tatapan itu bukan tatapan lembut seorang ibu, tapi seolah sedang menilai sesuatu, dingin, tajam dan penuh perhitungan. Sekilas,
Lia berpikir mungkin ia hanya berprasangka buruk. Bagaimanapun mereka baru hidup serumah, malam-malam di rumah itu juga mulai terasa berbeda. Sulastri punya kebiasaan bangun tengah malam, katanya untuk tahajud. Suaranya terdengar sayup dari ruang tengah, kadang membaca ayat suci. Kadang seperti berbisik. Lia yang terbangun di kamarnya hanya bisa menatap ke arah pintu dengan perasaan tidak tenang. Tapi setiap pagi, Sulastri tampak normal kembali, tersenyum, menyiapkan sarapan, dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Suatu sore, Haji Rauf mengajak Lia berjalan ke sawah di belakang rumah. Langit mulai jingga, dan bayangan mereka memanjang di antara rerumputan. "Lia," katanya pelan, "ayah ingin kamu bahagia. Ayah tahu, kamu mungkin masih belum terbiasa dengan kehadiran Bu Lastri. Tapi percayalah, dia perempuan baik." Lia menatap wajah ayahnya yang mulai menua. Dia mengangguk pelan, tak ingin menambah beban pikiran ayahnya. "Ayah, aku bahagia kok selama ayah senang." "Aku juga senang," jawabnya. Menahan air mata dalam hatinya, ia berdoa semoga wanita yang kini menjadi ibu tirinya benar-benar sebaik yang terlihat. Beberapa bulan berlalu, rumah Haji Rauf tampak semakin hidup. Banyak tamu datang berkunjung. Beberapa rekan bisnis baru mulai berdatangan. Dan kabar tentang toko yang makin ramai tersebar di desa. Semua orang memuji keberuntungan Haji Rauf. Setelah menikah dengan Sulastri, Lia pun mulai terbiasa hidup bertiga. Meski masih ada jarak halus antara dirinya dan ibu tirinya itu, namun di balik ketenangan dan senyum yang ditampilkan setiap hari, Sulastri mulai menunjukkan tanda-tanda kecil yang tak bisa dijelaskan. Ia terlalu sering mengunci kamar belakang, terlalu sering pergi ke pasar malam sendirian, dan beberapa kali membawa pulang benda-benda aneh yang tak pernah Lia lihat sebelumnya. Tapi bagi Haji Rauf, semua tampak baik-baik saja. Ia percaya pada kebaikan istrinya. Seperti dulu ia percaya bahwa hidupnya akan selalu diberkahi karena keikhlasannya. Dan di malam itu, ketika Lia tertidur setelah membaca doa, ia bermimpi aneh. Melihat seekor ular hitam melingkar di depan rumah mereka. Di mimpinya ular itu menatap tajam. Lidahnya menjulur, lalu menghilang di balik bayangan dapur. Lia terbangun dengan napas tersengal. Menatap ke arah jendela yang terbuka, angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin dan daun pisang yang bergesekan. Tapi entah mengapa udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik selimut, mencoba memejamkan mata lagi, tapi rasa tidak tenang itu tak kunjung hilang. Di ruangan lain, Sulastri duduk sendiri di ruang tengah, dengan lilin kecil menyala di hadapannya. Ia menatap nyala api itu lama, kemudian tersenyum tipis. Belum ada tanda-tanda gelap di rumah itu. Namun malam itu, sesuatu telah bergerak pelan dari kegelapan. Sebuah bayangan yang kelak akan mengubah hidup keluarga Haji Rauf untuk selamanya. Udara malam itu terasa dingin menusuk, dan di ruang tengah hanya tersisa cahaya lilin kecil yang mulai redup. Sulastri masih duduk diam menatap api, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dari kamar sebelah Lia menggeliat gelisah, mencoba memejamkan mata kembali setelah mimpi buruk tentang ular hitam yang terasa begitu nyata. Ketika pagi tiba, rumah itu tampak seperti biasa, tenang, rapi, dan seolah tak ada apa pun yang berubah. Namun sejak malam itu, hal-hal kecil mulai bergeser tanpa disadari. Semenjak menikah, Sulastri perlahan mengambil alih hampir semua urusan rumah. Awalnya tampak seperti bentuk perhatian seorang istri. Ia bangun paling pagi, menyiapkan sarapan, dan memastikan toko siap buka sebelum matahari naik. Tapi semakin lama, kendalinya makin kuat. Ia mulai mengatur keuangan rumah tanpa sepengetahuan Lia, bahkan mengubah cara kerja toko milik Haji Rauf. Barang-barang yang dulu dicatat dengan teliti oleh Lia kini dikelola Sulastri sepenuhnya. "Kamu perempuan, Lia, tak usah terlalu sibuk di toko. Nanti lupa kodratmu," katanya suatu pagi sambil tersenyum tipis. Lia hanya mengangguk. Ia tahu ayahnya menyukai ketertiban yang kini tampak di rumah mereka. Tapi di dalam hati, ia merasa ada yang tak beres dulu. Rumah itu penuh suara canda antara dirinya dan ayahnya saat menata barang dagangan. Sekarang, suasana lebih sering hening, Sulastri jarang bicara, dan kalaupun berbicara, nadanya dingin. Seolah setiap kata mengandung jarak yang tak bisa ditembus. Haji Rauf tampak bahagia. Meski tubuhnya mulai terlihat lebih cepat lelah, kadang sepulang dari pasar, ia duduk lama di kursi rotan sambil memegang kepala. Mungkin karena usia nak,
katanya ketika Lia bertanya. Tapi Lia tahu, ayahnya jarang sekali mengeluh. Ada sesuatu yang perlahan menggerogoti semangatnya. Setiap malam Haji Rauf lebih cepat tidur, sementara Sulastri tetap terjaga entah untuk apa. Suatu pagi, Lia terbangun lebih awal dan mendapati ibu tirinya sedang mengunci pintu kamar belakang. Di tangannya ada kantong plastik hitam kecil yang tampak berat. Saat Lia mendekat, Sulastri buru-buru tersenyum. Ini cuma sampah dapur, nak, bau sekali. Jadi ibu buang sendiri. Lia mengangguk pelan, tapi matanya menangkap sesuatu. Cairan merah pekat yang menetes sedikit dari plastik itu. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan aneh Sulastri makin sering terlihat. Ia mulai jarang bergaul dengan tetangga. Ketika warga mengundangnya ke acara pengajian, ia selalu punya alasan untuk menolak. Saya capek, Bu. Semalam begadang urus toko, katanya dengan nada datar. Tapi anehnya, beberapa tetangga mulai bercerita bahwa mereka melihat seseorang datang ke rumah Haji Rauf saat malam hari. Seorang pria tua berjubah hitam yang tak dikenal. Bayangannya sering terlihat di jalan sempit dekat kebun pisang di belakang rumah. Kabar itu sampai ke telinga Lia lewat Buminah, tetangga lama yang dulu memperkenalkan Sulastri kepada ayahnya. Nak, maaf ibu ngomong, semalam ada yang lihat laki-laki tua mampir ke rumahmu tengah malam. Ibu khawatir aja, jangan-jangan maling. Lia hanya tersenyum sopan dan berusaha menenangkan Buminah. Tapi dalam hati, ketakutan kecil mulai tumbuh. Siapa pria itu? Suatu malam Lia pura-pura tidur. Dari balik selimut, ia mendengar langkah pelan menuju pintu belakang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 lewat. Ia mengintip dari celah pintu kamarnya. Sulastri mengenakan kain panjang dan selendang hitam, membawa sesuatu di tangan, seperti bungkusan daun pisang dan kendi kecil. Ia berjalan pelan keluar rumah. Dia menahan napas. Ia mengikuti dari jauh, menyelinap di balik bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Di halaman belakang, ia melihat Sulastri menyalakan lilin kecil dan berlutut di depan sebuah kendi yang diletakkan di atas tanah. Dari kejauhan, Lia mendengar suara lirih, seperti mantra yang tidak ia pahami. Di sekeliling kendi, tampak beberapa benda aneh. Bunga 7 rupa seutas tali, dan foto kecil yang tampak seperti potret ayahnya. Lia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Jantungnya berdegup keras. Ketika langkah berat terdengar dari arah jalan setapak, Lia segera bersembunyi di balik pagar bambu. Sosok tua berjubah hitam muncul dari kegelapan. Rambutnya panjang, wajahnya penuh kerut, dan tangannya membawa tas kain lusuh. Lia melihatnya berbicara dengan Sulastri pelan-pelan, lalu menyerahkan sesuatu seperti botol kecil berisi cairan hitam pekat. Setelah itu, keduanya berpisah. Lia menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Dan tubuhnya bergetar ketakutan. Keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa, Sulastri sibuk menyiapkan sarapan. Wajahnya tenang, suaranya lembut. Lia, tolong panggil ayahmu. Sarapan sudah siap, katanya dengan senyum hangat. Lia hanya menatap diam. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, perubahan makin terasa. Haji Rauf semakin sering sakit kepala dan cepat lelah. Kadang-kadang ia mengeluh matanya berkunang atau mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti ada yang memanggil, nak, ujarnya suatu malam. Lia mencoba menenangkan ayahnya, membacakan doa sebelum tidur. Tapi begitu Haji Rauf terlelap, ia mendengar suara langkah pelan menuju kamar ayahnya. Dan lagi-lagi itu Sulastri. Kali ini, Lia memberanikan diri keluar dari kamarnya. Dari celah pintu, ia melihat Sulastri berdiri di samping ranjang ayahnya yang tidur nyenyak. Di tangannya ada botol kecil. Ia meneteskan cairan dari botol itu ke dalam segelas air di meja, lalu berbisik pelan sambil mengusap dada Haji Rauf. Lia menahan napas, lalu cepat-cepat kembali ke kamar sebelum ketahuan. Pagi harinya, Lia menemukan ayahnya tampak lesu. Ketika ia menawarkan untuk memanggil dokter, Sulastri segera memotong. Tak perlu. Ini cuma masuk angin. Nanti ibu pijat. Suaranya terdengar tegas. Berbeda dari biasanya, Lia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa memperhatikan bagaimana perlahan-lahan semua keputusan di rumah itu kini berada di tangan ibu tirinya. Malam berikutnya, Lia memberanikan diri bertanya, "Bu, siapa laki-laki yang datang ke rumah malam-malam?" "Ada yang Gilmore Sinsme." Sulastri terdiam sejenak sebelum tersenyum. "Oh itu? Saudara jauh, Ibu."
Dia cuma bantu doa supaya usaha ayahmu lancar. Jangan pikir macam-macam. Nada suaranya lembut, tapi tatapannya menusuk. Lia menunduk, menahan rasa tak nyaman yang makin dalam. Beberapa hari setelah itu, toko Haji Rauf justru semakin ramai. Barang-barang cepat laku, pembeli datang tak berhenti. Semua orang berkata, rezeki keluarga itu sedang naik daun. Tapi Lia tahu, kebahagiaan itu terasa aneh, terlalu tiba-tiba, terlalu mudah. Di malam-malam sunyi, ia kadang mendengar suara seperti bisikan di kamar belakang, diikuti aroma dupa yang menyengat. Suatu sore ketika Lia hendak menyapu, ia menemukan potongan kain merah di bawah meja makan. Berbau anyir seperti darah. Saat ia ingin membuangnya, Sulastri muncul tiba-tiba, jangan dipegang, bentaknya. Lalu dengan cepat mengambil kain itu dan memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Itu cuma kain lap dapur. Tapi Lia tahu, tak ada kain lap seaneh itu di rumahnya. Sejak hari itu, suasana sedikit rumah berubah semakin menekan. Lia jarang tersenyum. Haji Rauf makin sering mengeluh sakit. Dan setiap malam ia mendengar suara ayahnya mengigau, memanggil nama almarhumah istrinya. Sulastri tetap terlihat tenang, seolah semua berjalan sesuai rencananya. Dan pada suatu malam, ketika Lia terjaga karena suara pintu belakang terbuka, ia melihat lagi bayangan itu. Siluet Sulastri berbicara dengan pria tua berjubah hitam di bawah pohon pisang. Kali ini Sulastri tampak menunduk hormat, menerima sesuatu dari tangan pria itu. Sebuah bungkusan kecil berisi abu hitam. Lia menatapnya dengan ngeri. Ia belum tahu siapa laki-laki itu, tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia mendengar namanya disebut lirih dari mulut ibu tirinya sendiri. Terima kasih, Mbah Sardi. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Angin malam berembus, membawa aroma dupa yang menyengat, dan Lia tahu, mulai malam itu rumah mereka tak lagi seaman dulu. Sesuatu yang gelap sudah benar-benar masuk, sejak malam Sulastri menemui Mbah Sardi di pinggir hutan itu. Kehidupan di rumah Haji Rauf mulai berubah dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Semua bermula dari sesuatu yang tampak menggembirakan. Bisnis Haji Rauf berkembang pesat, dagangannya di pasar Sukaraja selalu habis sebelum siang, bahkan pelanggan dari kota tetangga mulai berdatangan mencari beras, gula, dan bahan pokok yang dijualnya. Orang-orang di desa heran karena sebelumnya bisnis Haji Rauf biasa saja, hanya cukup untuk hidup berkecukupan. Tapi kini pendapatannya melesat berkali lipat. Masya Allah, Pak Haji makin diberkahi rezekinya, kata salah satu tetangga sambil tersenyum iri. Haji Rauf hanya tersenyum kecil, merapatkan pecinya dan menjawab, semua karena doa istri dan anakku. Mungkin Allah sedang memberi jalan, namun di balik senyum lembut itu, ada sesuatu yang tak disadarinya. Setiap malam ketika semua orang tertidur, Sulastri selalu bangun diam-diam. Ia membawa sebuah piring kecil berisi bunga 7 rupa, beberapa lembar uang, dan sepotong ayam yang telah dipanggang setengah matang. Dengan langkah perlahan, ia keluar rumah menuju kebun belakang. Di sanalah ia membungkuk, menaruh sesajen itu di bawah pohon randu besar yang tumbuh di tepi pagar. Lalu berbisik lirih sambil menundukkan kepala. Buka jalan rezeki, jaga dari mata jahat, dan ikat hati laki-laki itu padaku. Begitu gumamnya, berulang-ulang, hingga suaranya hilang di telan angin malam. Lia kadang terbangun karena mendengar suara langkah ibunya di luar. Ia mengintip dari balik jendela, tapi yang terlihat hanya siluet gelap ibunya di bawah pohon, seolah sedang berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Saat pagi tiba, Sulastri selalu tampak segar, sementara Lia terbangun dengan kepala berat dan hati gelisah. Hari-hari berikutnya, rumah itu mulai dipenuhi hal-hal aneh. Ayam-ayam yang biasanya riuh berkokok setiap pagi mendadak mati satu persatu. Tanpa sebab jelas, sapi milik Haji Rauf tiba-tiba menolak makan dan sering mengamuk tanpa alasan. Lia juga mulai sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah. Disusul bisikan samar di dekat telinganya. Suatu malam Lia bermimpi aneh. Ia melihat ibunya yang sudah wafat berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat dan matanya penuh air mata. Lia, hati-hati dengan perempuan itu. Suara lembut namun getir itu menggema di telinganya sebelum tubuhnya terasa seperti jatuh ke jurang. Lia terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap ke arah kamar ayahnya, tapi tak berani mengetuk. Ketika pagi datang, Lia mencoba bercerita pada ayahnya.
Ya, aku mimpi ibu datang. Katanya aku harus hati-hati sama Bu Sulastri. Haji Rauf terdiam sejenak, lalu tersenyum, mencoba menenangkan anaknya. Sudahlah, nak. Mungkin kamu cuma rindu sama ibumu. Jangan berpikiran macam-macam. Ibu Sulastri orang baik. Dia cuma ingin rumah ini rapi dan rezeki kita lancar. Namun yang Lia rasakan bukan sekadar firasat buruk, melainkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Udara di rumah itu terasa berbeda. Malam hari seperti lebih lama dari biasanya, dan setiap kali Sulastri lewat, Lia seperti mencium bau kemenyan yang menempel di bajunya. Sementara itu, Haji Rauf mulai tampak kelelahan. Meski bisnisnya semakin sukses, tubuhnya sering lemas. Ia kerap terbangun tengah malam dengan keringat dingin dan sesak di dada. Tapi setiap kali ia mengeluh, Sulastri selalu sigap menyeduhkan jamu hitam pekat yang katanya untuk menambah tenaga. Minumlah Pak, ini ramuan dari orang pintar. Katanya bisa jaga badan dari penyakit. Ucapnya lembut, Haji Rauf meneguk tanpa curiga. Meski rasanya pahit dan getir menusuk lidah, beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan di rumah Haji Rauf. Rumah yang dulu ramai dikunjungi warga kini terasa sepi. Tak ada lagi Tawalia yang dulu sering membantu anak-anak mengaji. Banyak warga bilang mereka sering melihat bayangan seseorang berdiri di depan rumah itu tengah malam. Tapi ketika didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Suatu sore ketika Lia sedang menyapu halaman, ia menemukan sesuatu aneh di bawah tangga dapur. Seikat rambut panjang terikat dengan benang merah, dibungkus kain hitam dan ditusuk jarum kecil. Lia menatapnya lama. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin menunjukkan benda itu pada ayahnya. Tapi sebelum sempat melangkah, Sulastri tiba-tiba muncul dari arah belakang. Apa yang kamu pegang itu, Lia? Suaranya tenang tapi tajam. Ini, aku nemu di bawah tangga, Bu. Aku nggak tahu ini apa. Sulastri tersenyum tipis, mengambil benda itu dari tangan Lia dengan cepat. Oh, itu cuma bungkusan jamu kering yang ibu buang kemarin. Nanti ibu bereskan. Tanpa memberi Lia kesempatan untuk bicara, Sulastri masuk ke dalam rumah. Tapi Lia yakin benda itu bukan jamu. Ia bisa merasakan hawa dingin aneh saat menyentuhnya. Malamnya Lia tidak bisa tidur. Ia mendengar suara dari arah dapur. Seperti ada yang menumbuk sesuatu dicobek, pelan namun ritmis. Ketika ia mencoba mengintip, dilihatnya Sulastri menunduk di depan meja, menumbuk bahan-bahan yang entah apa isinya. Di sampingnya ada mangkuk berisi darah ayam. Dan sehelai foto ayahnya, Lia menutup mulut menahan teriakan, mundur perlahan, lalu berlari ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Pagi harinya Haji Rauf tampak segar dan bersemangat lagi. Ia bahkan membawa kabar bahwa pedagang besar dari kota ingin bekerja sama dengannya. Semua orang bersorak gembira mendengarnya. Kecuali Lia yang hanya diam, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua keberuntungan itu. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat ayahnya tersenyum bahagia di samping Sulastri, Lia justru merasakan nyeri di dadanya. Seolah ada sesuatu yang perlahan mencengkeram keluarga mereka dari dalam rumah sendiri, sementara Sulastri dari balik dapur menatap mereka berdua dengan senyum samar di bibirnya. Dalam hati kecilnya ia tahu, apa yang ia tanam mulai tumbuh dan akar kekuasaan itu semakin dalam menancap di rumah Haji Rauf. Akar kekuasaan itu memang sudah menancap, seperti yang dirasakan Lia di kedalaman hatinya. Tak butuh waktu lama, tanda-tanda gelap mulai terlihat di tubuh Haji Rauf. Awalnya hanya sekadar lelah dan pusing ringan, tapi semakin hari semakin parah. Dia yang dulu gagah dan penuh semangat kini tampak ringkih. Matanya sayu, tubuhnya kurus dan kulitnya memucat seperti kehilangan darah. Nafasnya sering tersengal walau hanya untuk berjalan beberapa langkah. Ya, sebaiknya ke dokter lagi. Ini sudah seminggu ayah demam tinggi, ucap Lia cemas sambil menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Haji Rauf tersenyum lemah, menatap putrinya dengan kasih. Ayah tidak apa-apa, nak. Mungkin hanya masuk angin, namun Lia tahu itu bukan masuk angin biasa. Tubuh ayahnya mulai mengeluarkan aroma aneh, seperti kembang yang membusuk. Setiap malam, Lia mendengar suara ayahnya mengerang di kamar. Kadang, dari balik pintu ia melihat Sulastri duduk di tepi ranjang, mengusap dada suaminya dengan kain putih yang dibasahi air bunga. Ini ikhtiarku, nak, ujar Sulastri ketika Lia bertanya. Ibu hanya berusaha menenangkan ayahmu dengan cara tradisional. Tapi entah kenapa,
Setiap kali ritual itu dilakukan, wajah Sulastri terlihat berbeda. Tatapannya kosong, bibirnya bergumam cepat seperti melafalkan sesuatu yang bukan doa. Hari demi hari, kondisi Haji Rauf makin memburuk. Dokter desa yang datang memeriksanya tampak kebingungan. Secara medis, tubuh Pak Haji normal, katanya sambil menutup buku catatan. Tidak ada tanda-tanda penyakit berat, tapi jantungnya seperti melemah tanpa sebab. Lia menatap dokter itu dengan mata berkaca. Lalu kenapa beliau seperti ini, dok? Badannya makin kurus, tapi makannya tetap. Dokter hanya menggeleng pelan. Kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kami. Malam itu, angin bertiup kencang. Lia tidak bisa tidur, pikirannya kacau. Ia mendengar langkah kaki menuju kamar belakang, tempat yang jarang dibuka oleh Sulastri. Rasa penasaran menguasai dirinya. Dengan hati-hati ia keluar kamar, berjalan pelan agar lantai kayu tidak berderit. Cahaya samar dari celah pintu kamar belakang menarik perhatiannya. Dari sana, Lia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai, terhampar kain kafan kecil. Di atasnya terletak mangkuk berisi air bunga 7 rupa dan seikat rambut yang ia kenali. Rambutnya sendiri, Sulastri duduk bersila di depan benda-benda itu, mengenakan selendang hitam dan melantunkan mantra dengan suara lirih. Pengikat hidup, pengambil cahaya, serap tenaganya, serahkan padaku. Begitu gumam Sulastri, tangan Lia menutup mulutnya menahan jerit. Ia mundur perlahan, tapi tanpa sengaja kakinya menyenggol ember di belakang pintu. Suara dentingan logam membuat Sulastri menoleh cepat. Siapa di sana? Suaranya tajam, menusuk malam. Lia berlari sekencang mungkin ke kamarnya, menutup pintu, lalu bersembunyi di bawah selimut sambil menahan tangis. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan di depan pintunya. Lia, suara lembut namun mengandung nada mengancam terdengar. Kamu tidak tidur, nak? Lia diam, pura-pura terlelap. Setelah beberapa detik, langkah itu menjauh. Tapi malam itu Lia tak bisa memejamkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, Lia mendapati ayahnya makin parah. Haji Rauf hampir tak bisa bangun dari ranjang. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Sulastri duduk di sampingnya, menatap dengan ekspresi penuh iba. Tapi matanya kosong. Bu, kenapa ayah jadi begini? Tanya Lia hampir menangis. Ini cobaan, nak, ujian dari Tuhan. Ibu sudah berusaha, mungkin ada dosa-dosa yang harus ditebus. Jangan salahkan Tuhan, Bu. Ini bukan penyakit biasa. Aku tahu ibu sembunyikan sesuatu. Sulastri menatap Lia tajam, lalu tersenyum dingin. Hati-hati bicara, Lia. Ucapanmu bisa jadi dosa. Hari itu juga, Lia pergi ke rumah Pak Darman, juru kunci makam desa. Lelaki tua itu dikenal bijak dan punya kepekaan terhadap hal-hal gaib. Begitu Lia datang dengan wajah pucat dan bercerita tentang apa yang dilihatnya, Pak Darman menarik napas panjang. Anak muda, aku sudah lama curiga. Rumahmu berubah sejak ayahmu menikah lagi. Malam-malam ada bayangan berjalan di halaman dan aroma kembang Kamboja sering tercium dari arah rumah kalian. Jadi, ibu tiriku, benar? Suara Lia bergetar. Pak Darman menatapnya lekat. Aku tak bisa menuduh tanpa bukti. Tapi tanda-tanda santet itu jelas. Orang yang disantet biasanya kehilangan semangat hidup. Tubuhnya lemah tanpa sebab dan matanya redup seperti lilin kehabisan api. Lia menunduk. Air mata menetes di pipinya. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Pak? Jaga dirimu. Jangan makan atau minum apapun dari tangan ibu tirimu. Dan kalau bisa, ambil sedikit rambut ayahmu untuk aku lihat. Dari situ aku bisa tahu apa yang sedang menjeratnya. Malamnya, Lia duduk di sisi ranjang ayahnya yang tertidur lemah. Ia perlahan mengambil sehelai rambut ayahnya dan menyimpannya dalam kertas. Saat ia berdiri hendak keluar kamar, pintu berderit pelan. Di sana berdiri Sulastri, menatapnya dengan senyum samar. Malam-malam begini masih terjaga, Lia. Cuma mau ambil air, Bu, jawab Lia gugup. Sulastri melangkah mendekat, membelai rambut Lia dengan tangan dinginnya. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Ibumu tahu cara menyembuhkan ayahmu. Percayalah. Lia menelan ludah, lalu beranjak cepat meninggalkan kamar. Tapi di belakangnya, ia bisa mendengar gumaman pelan dari mulut Sulastri. Mantra yang tak ia mengerti, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan paginya, Haji Rauf tak bisa lagi turun dari tempat tidur. Setiap kali Lia mencoba menyuapi, ia hanya bisa menelan sedikit sebelum terbatuk keras. Tubuhnya kian kurus,
Kulitnya semakin pucat keabu-abuan, Lia semakin yakin ayahnya bukan sakit biasa. Di saat semua orang di rumah sibuk merawat Haji Rauf, Sulastri diam-diam masuk ke kamar belakang lagi. Ia menambah satu benda baru di altar kecilnya, sebuah foto keluarga yang sudah dirobek dua bagian. Separuhnya bergambar Lia dan separuh lagi wajah Haji Rauf yang mulai kabur terkena percikan lilin hitam. Dengan suara dingin, ia berbisik, "Sebentar lagi semua akan jadi milikku dan kau, Lia, akan pergi dari rumah ini selamanya." Di luar rumah angin berhembus kencang, membawa aroma bunga busuk yang samar-samar menyebar ke seluruh halaman. Dan di kejauhan, Pak Darman yang tengah duduk di beranda, rumahnya mendadak menatap langit dengan wajah tegang. Ia bisa merasakan getaran aneh dari arah rumah Haji Rauf. Pertanda buruk itu sudah datang, gumamnya pelan malam itu. Suara anjing melolong bersahut-sahutan di desa Sukaraja, menandakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mulai berkuasa. Suara lolongan anjing di malam sebelumnya masih terngiang di telinga Lia. Ia tak bisa tidur semalaman, hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan hati penuh kecemasan. Aroma bunga busuk yang sempat tercium kini semakin pekat di setiap sudut rumah. Lia tahu sesuatu yang jahat sedang berkembang, tapi ia belum tahu bagaimana menghentikannya. Ia hanya tahu satu hal, semua itu ada hubungannya dengan ibu tirinya. Keesokan paginya, Lia bangun lebih awal. Sulastri belum keluar kamar, sementara ayahnya masih terbaring lemah. Ia mengambil kesempatan itu untuk mulai menyelidiki. Dengan langkah pelan, Lia masuk ke kamar ayahnya. Bau obat dan kemenyan langsung menusuk hidung. Ia memeriksa sekeliling, mencoba mencari apapun yang mencurigakan. Ketika ia berlutut di samping ranjang, matanya menangkap sesuatu di bawah tempat tidur. Sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain hitam. Lia menahan napas, lalu perlahan menariknya keluar. Jantungnya berdetak kencang saat melihat isinya. Sebuah boneka kecil dari kain lusuh dengan wajah aneh yang digambar memakai arang, perutnya ditusuk jarum, dan di dadanya menempel foto ayahnya. Di samping boneka itu ada kain hitam dengan noda darah kering, serta segenggam bunga melati yang sudah layu. Amiti Fulpis Masiltinas. Dia tertegun, tangannya bergetar saat memegang benda-benda itu. Ia tahu ini bukan barang biasa. Ia pernah mendengar cerita dari warga tentang benda serupa yang digunakan untuk mengikat nyawa seseorang. Tiba-tiba, dari arah pintu terdengar suara langkah kaki. Lia buru-buru memasukkan bungkusan itu ke bawah bantal ayahnya. Lalu berdiri tegak. "Lia, kamu ngapain di kamar ayah?" Suara lembut tapi mencurigakan itu terdengar. Sulastri berdiri di ambang pintu, menatap Lia dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. "Aku cuma lihat keadaan ayah, Bu. Ayah masih tidur," jawab Lia cepat. Menahan gemetar, Sulastri berjalan pelan mendekat, matanya tajam meneliti ekspresi Lia. "Hati-hati, nak. Jangan ganggu orang sakit. Energinya bisa berubah." Energi?" Lia menelan ludah. Sulastri tersenyum lagi. Kali ini lebih dingin. "Kamu belum tahu banyak tentang dunia ini." Lia buru-buru keluar kamar. Begitu berada di luar, ia menghela napas panjang. Ada sesuatu yang harus ia lakukan malam ini. Ia harus tahu kemana Sulastri pergi setiap kali keluar diam-diam. Malam menjelang dengan langit kelabu, hujan rintik-rintik turun menambah suasana sunyi. Lia berpura-pura tidur lebih awal, tapi begitu mendengar suara langkah Sulastri di luar kamarnya, ia segera bangkit. Ia mengenakan jaket tipis, lalu mengintip dari jendela. Dari celah tirai, ia melihat ibu tirinya melangkah cepat keluar rumah. Sambil membawa tas kecil dan lampu minyak, tanpa pikir panjang, Lia mengikuti dari kejauhan. Jalan desa sepi, hanya suara jangkrik dan gemericik air hujan di atap rumah warga. Sulastri berjalan menuju arah utara, ke bagian desa yang jarang dilewati orang. Ke tempat yang orang-orang sebut Ujung Angker Sukaraja. Di sanalah berdiri rumah tua peninggalan zaman Belanda, kosong dan lapuk. Tapi konon sering terdengar suara orang berbicara di dalamnya. Pada malam tertentu, langkah Lia semakin pelan ketika mereka mendekati rumah itu. Dari kejauhan, ia bisa mencium bau dupa menyengat dan melihat cahaya merah berkelap-kelip dari balik jendela kayu. Ia mendekat perlahan. Bersembunyi di balik pohon jambu yang rimbun, dari celah kaca jendela yang retak, Lia bisa melihat segalanya. Di dalam rumah, Sulastri duduk bersila di lantai bersama seorang lelaki tua berjubah hitam. Ia mengenali sosok itu.
Mbah Sardi. Di hadapan mereka terletak sesajen, bunga 7 rupa, lilin merah menyala dan mangkuk berisi darah ayam. Dia menahan napas saat mendengar suara mereka yang lirih namun jelas. "Namanya Rauf bin Salim," ucap Sulastri pelan. "Sudah kau siapkan penariknya?" tanya Mbah Sardi. Sulastri mengangguk. Menyerahkan segumpal rambut yang dibungkus kain putih, Lia menatap ngeri. Itu rambut ayahnya. Mbah Sardi menatap api lilin, lalu mulai melantunkan mantra. "Pengambil napas, penjaga rezeki. Ikat hidupnya dengan bayangan. Kunci kekuatannya dalam tanganmu. Wahai penjaga malam." Sulastri menunduk, tangannya bergetar tapi matanya memancarkan hasrat yang aneh. Bukan ketakutan, melainkan keserakahan. "Semua harta itu akan menjadi milikku. Tak ada yang bisa menghalangi," bisiknya pelan. "Dan anaknya?" tanya Mbah Sardi datar. Sulastri tersenyum tipis. "Biar dia pergi dengan sendirinya. Tak lama lagi dia akan ikut sakit seperti ayahnya." Lia menutup mulutnya, menahan isak. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur air hujan yang menetes dari atap. Ia ingin berlari, tapi takut suara langkahnya terdengar. Perlahan ia mundur, berusaha menjauh dari rumah tua itu. Namun kakinya terpeleset di tanah basah, menimbulkan suara kecil dari dalam. Mbah Sardi menoleh cepat. "Siapa itu?" Suaranya parau tapi tajam. Lia segera berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan. Ia tak berani menoleh ke belakang. Hanya bisa mendengar suara Mbah Sardi berteriak dari kejauhan, "Hati-hati, anak itu sudah tahu." Sesampainya di rumah, Lia masuk ke kamarnya dengan tubuh gemetar, pakaian dan rambutnya basah kuyup. Tapi ia tak peduli. Ia duduk di lantai, menangis dalam diam. Semua rasa takut, marah, dan sedih bercampur jadi satu. "Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku cuma ingin ayah sembuh." Bisiknya lemah. Keesokan paginya, Lia memberanikan diri menceritakan semuanya pada ayahnya. "Ya, aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi aku lihat sendiri, Bu Sulastri pergi ke rumah tua dan melakukan sesuatu dengan dukun itu." Mereka sebut nama ayah. Haji Rauf memandang Lia dengan mata sayu. "Lia, kamu jangan sembarangan bicara begitu. Ibu tirimu itu merawat ayah siang malam. Jangan fitnah orang yang berbuat baik." "Tapi ya, cukup." Suara Haji Rauf meninggi. Meski tubuhnya lemah, ayah tidak mau dengar hal-hal seperti itu. "Kamu harus belajar menghormati ibu." Lia terpaku, air matanya jatuh lagi. Dia ingin berteriak, tapi tak ada gunanya. Ia tahu ayahnya sudah terlalu dalam terpengaruh, entah karena cinta atau karena sesuatu yang lain. Haji Rauf tak lagi melihat kebenaran. Malam itu Lia berdoa di kamarnya. Ia memegang foto mendiang ibunya sambil berbisik, "Bu, bantu aku dari sana. Aku nggak sanggup hadapi ini sendirian." Angin berhembus lembut dari jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Di kejauhan, suara gonggongan anjing kembali terdengar. Panjang dan menggema, seperti peringatan dari dunia lain. Dan di kamar belakang, Sulastri duduk menghadap altar kecilnya, menambah sebatang lilin baru sambil tersenyum samar. "Anak itu mulai mengganggu," gumamnya. "Tapi sebentar lagi, semuanya akan berakhir." Cahaya lilin menari di wajahnya, menampakkan ekspresi yang tak lagi manusiawi. Antara haus kekuasaan dan bayangan dosa yang mulai menjerat, rumah itu kini benar-benar berubah. Menjadi tempat di mana doa dan kutukan bercampur menjadi satu. Tangisan Lia malam itu belum benar-benar berhenti. Tubuhnya masih lemas setelah kerasukan. Sementara di ruang tengah, Pak Darman duduk dengan wajah serius. "Aku sudah bilang, Nak," ucapnya perlahan. "Ini bukan gangguan biasa. Rumahmu sudah dikuasai oleh energi yang tidak wajar." Kalimat itu bergema di benak Lia seperti petir yang menyambar di tengah gelap. Ia teringat semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya. Ayam mati, bau bangkai, ayah yang semakin lemah, dan Sulastri yang selalu tampak tenang di tengah kekacauan. Sejak malam itu, Lia mulai tidur di kamar ayahnya, berharap bisa melindunginya, tapi rasa aman hanyalah mimpi. Setiap malam, suara langkah kaki berat terdengar berjalan pelan di depan pintu kamar, kadang berhenti lama, seolah seseorang sedang mengintip dari celah bawah pintu. Bau busuk seperti daging membusuk menembus dinding, membuat Lia dan ayahnya terbatuk-batuk. Lampu kamar sering padam tiba-tiba, digantikan bisikan samar dari arah lemari. "Rauf!" Suara itu memanggil lirih. Mengerikan, Haji Rauf kini nyaris tak bisa berdiri. Badannya kian kurus, tulangnya menonjol.
kulitnya pucat kebiruan. Dokter desa datang 3 kali, namun selalu berkata hal yang sama. Tidak ada penyakit apa-apa, hanya kelelahan. Lia tahu itu bukan sekadar lelah, ada sesuatu yang jauh lebih jahat menggerogoti ayahnya perlahan. Sementara itu, Sulastri semakin sering keluar rumah membawa tas kecil berisi bunga dan dupa. Setiap kali kembali, wajahnya tampak puas, seolah membawa kabar baik yang hanya ia pahami sendiri. Suatu malam, Lia terbangun karena suara seseorang tertawa pelan dari dapur. Ia melangkah perlahan ke arah sana, menahan napas di setiap langkah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Sulastri duduk di lantai, membakar sesuatu di atas wadah tanah liat. Asap hitam pekat mengepul, dan di tengah asap itu tampak selembar foto ayahnya yang dibakar perlahan sambil disiram air bunga 7 rupa. "Harta itu milikku, semua milikku," gumam Sulastri dengan suara rendah dan serak. Lia menutup mulutnya agar tak berteriak, lalu mundur pelan-pelan hingga punggungnya menabrak dinding. Keesokan paginya, Lia menceritakan kejadian itu kepada Pak Darman. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Aku sudah menduga," katanya sambil menatap tajam ke arah rumah Haji Rauf. "Santet itu dibuat agar nyawa ayahmu lemah, sehingga dia akan menyerahkan semua harta sebelum ajal menjemput." Sulastri bekerja sama dengan Mbah Sardi, dukun hitam dari luar desa. Mereka bukan hanya mengincar uang, mereka ingin kekuasaan atas tanah ini. Lia merasa dadanya sesak, matanya panas menahan air mata. "Apa yang harus aku lakukan, Pak?" tanyanya lirih. Pak Darman mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya, berisi daun-daun kering dan serpihan logam. "Ini jimat pelindung. Letakkan di bawah bantal ayahmu setiap malam. Dan jangan sekali-kali membiarkan ibu tirimu masuk ke kamar ketika ayahmu tidur. Dia akan mencoba mencuri napasnya." Lia mengangguk dengan tangan gemetar. Ia tak lagi tahu mana yang lebih menakutkan, roh jahat di rumah itu atau manusia yang hidup bersamanya. Namun malam berikutnya menjadi puncak teror yang tak terlupakan. Angin bertiup kencang, membuat jendela bergetar hebat. Lia baru saja menutup mata ketika tiba-tiba terdengar suara benda jatuh keras dari dapur. Ia berlari keluar kamar, dan begitu sampai di ruang tengah, matanya menangkap sosok bayangan tinggi berdiri di dekat tungku. Sosok itu hitam, wajahnya tak jelas, tapi dari posturnya Lia tahu itu bukan manusia biasa. "Siapa? Siapa kamu?" Suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata merah menyala sebelum perlahan menghilang di balik dinding. Lia menjerit dan berlari ke kamar ayahnya. Tapi begitu membuka pintu, ia mendapati tubuh Haji Rauf terangkat beberapa sentimeter dari tempat tidur, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lia menubruk tubuh ayahnya sambil membaca doa sekenanya. Dan tiba-tiba tubuh Haji Rauf jatuh keras ke ranjang, tak bergerak. Lia menangis histeris, memanggil-manggil namanya. Sulastri datang tergesa-gesa, tapi bukannya menolong. Ia malah berteriak marah, "Kamu yang membuat rumah ini sial, Lia. Semua ini gara-gara kamu." Beberapa tetangga berdatangan karena mendengar jeritan, tapi Sulastri langsung berpura-pura menangis di depan mereka. "Suamiku, dia sakit, aku sudah berusaha," ratapnya sambil memeluk tubuh Haji Rauf. Lia hanya bisa menatapnya dengan pandangan penuh benci, mengetahui semua tangisan itu palsu. Setelah warga pulang, Lia melihat Sulastri tersenyum samar di balik tirai kamar. Senyum itu dingin, kejam, dan memuakkan. Malam-malam berikutnya, Lia mulai sering kehilangan kesadaran dan akan bangun di tempat berbeda. Kadang di depan sumur, kadang di halaman belakang dengan kaki berlumur tanah. Dalam keadaan setengah sadar, ia sering mendengar bisikan yang memanggil namanya dari arah kamar ibu tirinya. "Lia, sini nak, bantu ibu." Suara itu lembut tapi menyesakkan dada. Sementara itu, Sulastri semakin berkuasa. Ia memegang semua surat tanah, tabungan, bahkan menandatangani perjanjian jual beli atas nama suaminya yang sakit. Tak ada yang berani mencurigainya, karena ia pandai menampilkan diri sebagai istri setia yang berduka. Tapi di balik senyum manis itu, setiap malam ia menyalakan dupa dan membisikkan mantra pada boneka kecil berbaju putih. Pak Darman akhirnya kembali mendatangi Lia. Wajahnya terlihat tegang. Kekuatan jahat itu semakin kuat. "Kalau kita tidak bertindak sekarang, ayahmu tidak akan bertahan lama. Aku sudah siapkan sesuatu, tapi butuh keberanianmu. Kau harus ikut aku malam ini."
ke makam tua di pinggir hutan. Di sana kita akan memutuskan tali santet itu. Lia menatapnya dengan mata penuh ketakutan, tapi di hatinya terselip tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku akan ikut, Pak, katanya tegas. Aku tidak akan biarkan ayah mati di tangan wanita itu. Pak Darman mengangguk, lalu menatap ke arah rumah yang kini terasa begitu asing. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma bunga busuk dari arah dapur. Dari jendela kamar, tampak bayangan Sulastri berdiri memandangi mereka berdua dengan senyum tipis di bibirnya. Senyum yang seolah tahu apa yang akan terjadi malam itu, dan dari sinilah langkah pertama untuk melawan kegelapan itu benar-benar dimulai. Angin malam berhembus dingin ketika Lia dan Pak Darman melangkah menuju makam keramat di pinggir hutan. Cahaya bulan separuh menggantung di langit, tertutup sebagian awan kelabu, menambah suasana suram malam itu. Dari kejauhan, suara jangkrik dan burung malam terdengar bersaut-sautan, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Lia berjalan di belakang Pak Darman dengan langkah gemetar, menggenggam erat botol kecil berisi air doa dan seikat daun kelor. Bau tanah basah dan bunga Kamboja dari area makam membuat tengkuknya merinding. "Jangan takut, nak," ucap Pak Darman tanpa menoleh. Suaranya tenang, tapi wajahnya tegang. "Malam ini kita berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kau hanya perlu berdoa dalam hati. Jangan biarkan pikiranmu kosong." Dia mengangguk pelan dalam hatinya. Ia memohon kekuatan agar bisa menyelamatkan ayahnya yang kini terbaring tak berdaya di rumah. Begitu sampai di tengah area makam, Pak Darman berhenti di depan sebuah nisan tua berlumut. Di situ ia menyiapkan peralatan ritual, wadah tanah liat, arang kecil, beberapa helai daun kelor, dan kain hitam yang ditemukan Lia di bawah tempat tidur Haji Rauf. "Kain ini," kata Pak Darman pelan, "adalah media pengikat nyawa. Selama belum dibakar dengan doa, santet itu akan terus bekerja." Lia menatap kain itu dengan ngeri. Ia masih bisa mencium bau amis darah dari kain yang sudah mengering itu. "Pak, kalau kita gagal," suaranya bergetar. "Kalau gagal, nyawa ayahmu akan habis sebelum fajar," jawab Pak Darman singkat. Ia menatap langit, lalu mulai menyalakan dupa dan membakar arang. Asap tipis mengepul menari-nari di udara, membawa aroma getir yang menusuk hidung. Pak Darman mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno, sementara Lia memejamkan mata dan mengikuti dengan lirih. Setiap kata yang keluar terasa berat, seperti menembus lapisan udara yang penuh tekanan. Hawa dingin di sekitar mereka berubah menjadi menusuk. Tiba-tiba, dari arah pepohonan terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat perlahan. Lia membuka matanya, tapi tak melihat siapa pun. "Jangan goyah," seru Pak Darman dengan suara keras. Ia meneteskan air doa ke atas kain hitam yang kini mulai terbakar di wadah tanah liat. Api kecil itu menari, lalu tiba-tiba berwarna biru, pertanda bahwa benda itu memang mengandung energi jahat. Lia menahan napas, menyaksikan api itu semakin besar meski tak ada angin. Namun di saat api mencapai puncaknya, Lia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara berat, paru dan sangat dekat. "Berani sekali engkau, anak kecil." Lia menoleh cepat, tapi tak ada siapa pun. Tubuhnya mendadak kaku, dan pandangannya mulai berputar. Dunia di sekelilingnya berubah gelap, dan ia merasa ditarik ke dalam pusaran dingin yang menyesakkan. Ketika kesadarannya mulai kabur, Lia mendapati dirinya berada di tempat asing. Tanah kering, langit merah gelap, dan di depannya berdiri sosok tua berjubah hitam. Wajahnya keriput, matanya menyala merah seperti bara. Lia tahu tanpa perlu dijelaskan bahwa itu adalah Mbah Sardi. "Jadi ini cucu kesayangan Rauf itu," katanya dengan tawa pelan. "Kau pikir bisa menghentikan apa yang sudah dimulai?" Lia berusaha mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur. Menahan kakinya. "Kau sudah cukup menghancurkan keluargaku," teriaknya. Mbah Sardi mendekat, menunduk hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Lia. "Anak bodoh, ibumu tirimu sudah terlalu jauh. Ia bukan sekadar manusia biasa lagi. Ia telah menyerahkan sebagian jiwanya untuk kekuatan yang tidak bisa kau bayangkan." Lia menggigil. "Aku tidak takut padamu," katanya dengan suara bergetar. Tapi Mbah Sardi hanya menyeringai, "Kau akan takut ketika semua yang kau cintai lenyap di depan matamu." Setelah mengatakan itu, sosoknya lenyap dalam kepulan asap hitam. Tiba-tiba Lia tersentak bangun. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia masih di makam dan di depannya
Pak Darman sedang menatapnya khawatir. "Astagfirullah, kau kerasukan tadi," katanya cepat. "Kau menjerit-jerit, tapi matamu kosong." Lia memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. "Aku melihatnya, Pak. Aku melihat Mbah Sardi." Pak Darman menatapnya dengan sorot tajam. "Itu artinya mereka tahu kita sedang melawan." Ia cepat-cepat menyiram sisa api dengan air doa. Asapnya mengepul, lalu hilang ditiup angin. Tapi ritual belum selesai, nak. Masih ada 1 malam lagi sebelum benar-benar terputus. Lia hanya bisa mengangguk lemah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Mereka pulang menjelang subuh, langit sudah mulai memucat ketika sampai di rumah. Tapi saat Lia masuk ke kamarnya, ia terkejut melihat tubuhnya sendiri di cermin. Lengan dan lehernya dipenuhi lebam-lebam keunguan, seolah habis dipukul keras. Ia menjerit pelan. Pak Darman segera datang, memeriksa lalu bergumam, "Tanda perlawanan." Santet itu marah. "Tapi jangan takut, selama kau tetap membaca doa, mereka tak bisa masuk lebih dalam." Hari-hari berikutnya menjadi berat. Lia hampir tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia kembali melihat wajah Mbah Sardi yang menyeringai. Kadang terdengar suara Sulastri berbisik dari luar kamar, padahal pintunya terkunci rapat. Bau dupa dan bunga 7 rupa kini selalu ada di rumah, menandakan ritual gelap itu belum berhenti. Sementara itu, kondisi Haji Rauf semakin kritis. Ia nyaris tak bisa bicara lagi, hanya sesekali mengerang pelan. Matanya kosong, seolah menatap sesuatu yang tak terlihat. Lia duduk di sampingnya setiap malam, menggenggam tangannya yang dingin. "Ayah, bertahanlah. Tolong jangan pergi dulu," bisiknya berkali-kali. Menahan air mata, Sulastri tampak acuh. Ia sibuk dengan para tamu yang datang menanyakan perihal tanah dan warisan. Di depan orang ia menangis, tapi di balik pintu, Lia mendengar tawanya yang menyeramkan. "Tak lama lagi semua akan jadi milikku," katanya pelan suatu malam saat Lia berdiri diam di balik pintu kamarnya. Lia tahu waktunya semakin sempit. Jika ritual penangkal itu tidak diselesaikan malam berikutnya, maka semua usahanya akan sia-sia. Namun rasa takut bercampur dengan kelelahan membuat tubuhnya lemah. Dalam tidurnya yang singkat, Lia kembali bermimpi. Sulastri berdiri di tengah ruangan gelap, menatapnya dengan mata merah menyala. Sambil memegang kepala boneka yang menyerupai wajah ayahnya. "Sudah terlambat, Lia." Suara Sulastri menggema di mimpi itu. "Ayahmu akan jadi milikku selamanya." Lia terbangun dengan teriakan keras. Keringat mengucur deras di wajahnya. Tapi ia tahu satu hal. Malam berikutnya, segalanya akan ditentukan. Antara cahaya atau kegelapan yang menang. Dan fajar itu pun datang dengan suasana mencekam. Suara ayam tak lagi terdengar. Udara terasa berat di kamar Haji Rauf. Napas terakhirnya seperti sedang menunggu waktu. Sementara Lia, dengan mata merah dan hati terbakar tekad, bersiap menjalani malam kedua. Malam yang akan menentukan nasib keluarganya. Fajar yang mencekam itu kini berubah menjadi hari yang panjang dan melelahkan bagi Lia. Matanya sembab karena tangis dan kurang tidur, namun api tekad dalam dirinya tak lagi bisa dipadamkan. Ia sudah melewati terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak malam yang diliputi suara-suara aneh dan bayangan yang menghantui. Malam sebelumnya telah memberinya keyakinan. Jika ia hanya diam, maka ayahnya akan benar-benar mati dalam genggaman iblis. Maka pagi itu, Lia memutuskan untuk bertindak. Ia membuka laci kecil di kamar Sulastri. Tempat yang dulu sempat membuatnya ragu untuk menyelidiki lebih dalam. Kini, rasa takut itu telah berubah menjadi kemarahan. Tangan Lia gemetar ketika menemukan kembali benda-benda yang mencurigakan. Seikat rambut ayahnya yang diikat benang merah, potongan kuku kain kafan kecil bertuliskan aksara Jawa kuno, dan kendi kecil berisi cairan hitam berbau anyir. Ia tahu benda-benda itu bukan sekadar obat atau jimat. Ia tahu inilah bukti yang bisa membuka mata semua orang. Namun Lia sadar, bukti benda-benda saja tak cukup. Warga desa Sukaraja masih menghormati Haji Rauf dan juga menghargai Sulastri sebagai istri barunya. Ia butuh sesuatu yang tak bisa disangkal. Pengakuan langsung dari sumbernya, Mbah Sardi. Maka malam itu, dengan keberanian yang tak lagi bisa ditunda, Lia memutuskan mendatangi rumah tua di ujung desa, tempat dukun tua itu tinggal. Rumah Mbah Sardi terletak di bawah pohon beringin besar, jauh dari pemukiman. Dindingnya penuh lumut, pintunya kayu lapuk.
dan aroma dupa tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Lia menggenggam ponselnya erat. Ia menyalakan perekam suara secara diam-diam. Bismillah. Bisiknya pelan. Sebelum mengetuk pintu yang berderit seperti suara jeritan halus, pintu terbuka perlahan. Dari dalam, Mbah Sardi muncul dengan wajah keriput dan mata tajam yang seolah bisa menembus hati. "Kau datang lagi, anak Rauf." Suaranya serak tapi jelas. Lia menunduk, berpura-pura bersikap hormat. "Aku ingin minta tolong, Mbah, aku bisa bayar." Dia mengeluarkan amplop berisi uang hasil tabungan kecilnya. Mata Mbah Sardi menyipit. Lalu tangannya yang keriput menyambar amplop itu dengan cepat. "Uangmu tak cukup untuk melawan apa yang sudah berjalan," katanya dingin. Tapi Lia berpura-pura naif. "Aku tahu, Mbah. Aku hanya ingin dengar cerita. Aku ingin tahu seberapa hebat sebenarnya ilmu Ibu Sulastri sampai bisa membuat ayahku sakit begitu parah." Mbah Sardi tersenyum samar, seolah merasa bangga. "Jadi kau tahu juga rupanya, ya. Sulastri itu murid yang cerdas. Ia datang dengan hati busuk, dan aku memberinya jalan. Ia ingin harta, aku beri jalan cepat. Semua cukup dengan tumbal darah suamimu dan sedikit pengikat dari anaknya sendiri." Lia hampir menjerit mendengar itu, tapi ia menahan napas. Tetap berpura-pura tenang. "Jadi, semua sakit ayahku karena itu." "Bukan sakit, nak, itu pengalihan jiwa. Rezeki yang mengalir harus dibayar dengan nyawa, dan Sulastri sudah siap menanggung akibatnya," jawabnya sambil terkekeh. Suara tawa itu terekam jelas di ponsel Lia. Ia tak butuh lebih banyak bukti. Dengan gemetar, ia berpamitan dan berlari meninggalkan rumah itu. Nyaris terjatuh karena lututnya lemas. Dalam perjalanan pulang, hatinya berdebar kencang. Antara takut dan lega malam itu untuk pertama kalinya, Lia merasa punya senjata untuk melawan kegelapan. Keesokan harinya, Lia mendatangi Ustaz desa, Ustaz Rahman, dan memperdengarkan rekaman itu. Wajah sang Ustaz memucat seketika. "Allahu Akbar, ini sudah keterlaluan. Kita harus bertindak malam ini juga sebelum arwah hitam itu memakan seluruh tubuh ayahmu." Ia memanggil beberapa warga yang dekat dengan Haji Rauf, termasuk Pak Darman. Bersama-sama mereka menyiapkan rencana, membongkar semuanya di depan warga dan memaksa Sulastri mengakui perbuatannya. Sore itu, kabar cepat menyebar. Warga berbondong-bondong datang ke rumah Haji Rauf. Sulastri tampak gelisah, berusaha menenangkan diri sambil pura-pura merawat suaminya, namun wajahnya pucat begitu melihat. Pak Darman datang membawa kendi hitam dan kain kafan kecil yang disita dari kamarnya. Lia berdiri di samping Ustaz Rahman, menggenggam ponsel berisi rekaman suara Mbah Sardi. "Sulastri," suara Ustaz Rahman tegas, "kau tahu ini apa?" Ia menunjukkan benda-benda itu satu persatu. Sulastri mencoba tersenyum, tapi suaranya bergetar. "Itu bukan milikku, Ustaz. Pasti ada yang menaruh." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Lia menyalakan rekaman di depan semua orang. Suara Mbah Sardi terdengar jelas dari ponsel. "Sulastri itu murid yang cerdas. Ia datang dengan hati busuk. Ingin harta dan aku beri jalan cepat." Warga serentak menatap Sulastri dengan mata membelalak. Beberapa ibu-ibu langsung beristighfar keras. Sulastri mundur beberapa langkah, wajahnya memucat. "Kau menjebakku!" teriaknya histeris. Tapi warga sudah tak percaya. Dua orang pria menahannya ketika ia mencoba kabur. Di tengah kekacauan itu, Lia menjerit, "Kau telah menyiksa ayahku. Kau buat rumah ini jadi neraka." Tiba-tiba tubuh Sulastri bergetar hebat, matanya terbalik, mulutnya bergetar tak terkendali. Ia menjerit panjang. Suaranya berubah parau dan berat, bukan lagi suara manusia biasa. "Kalian tak tahu apa yang kalian ganggu," katanya dengan nada mengerikan, lalu tubuhnya terhempas keras ke lantai, menendang-nendang, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Ustaz Rahman cepat-cepat membaca ayat-ayat suci. Bau busuk seperti bangkai menyebar dari tubuh Sulastri. Warga yang hadir menutup hidung sambil beristighfar. Dari tubuh Sulastri keluar asap hitam pekat yang menggumpal, membentuk wajah menyeramkan sebelum akhirnya menghilang ke udara. Setelah itu tubuh Sulastri jatuh lemas, tak sadarkan diri. Beberapa warga segera membawa air doa dan memercikkannya ke seluruh rumah. Suasana begitu tegang. Namun pelan-pelan hawa panas dan tekanan yang selama ini terasa di rumah Haji Rauf mulai hilang. Lia mendekati ayahnya yang masih terbaring di kamar. Tubuh Haji Rauf menggigil, lalu tiba-tiba matanya terbuka.
Ia menatap Lia dengan pandangan lemah tapi sadar. "Lia, nak," suaranya serak nyaris tak terdengar. Lia langsung menangis sambil memeluknya erat. "Ayah sadar." "Ya Allah, terima kasih." Warga bersorak kecil, beberapa menangis terharu. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana sosok hitam itu keluar. Dan Haji Rauf kembali hidup dari sakit panjang yang misterius. Namun di tengah rasa syukur itu, kabar mengerikan datang dari ujung desa. Mbah Sardi ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri, dalam posisi sujud di depan tungku dupa. Tubuhnya membusuk seolah sudah berhari-hari mati, padahal malam sebelumnya Lia masih berbicara dengannya. "Allah sudah menunjukkan keadilannya," ucap Pak Darman lirih, menatap ke arah rumah itu dari kejauhan. Siapa yang bermain dengan kegelapan, pasti dimakan oleh kegelapan itu sendiri. Malam itu, warga desa Sukaraja berkumpul di rumah Haji Rauf untuk membaca doa bersama. Rumah itu kini terasa berbeda, lebih ringan, lebih tenang, namun di sudut kamar Sulastri masih tersisa bekas lilin merah yang tak bisa dipadamkan. Bahkan setelah disiram air, Lia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Semoga Allah mengampunimu, Bu. Meski luka ini takkan mudah sembuh." Dan di luar rumah, angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa yang samar. Seolah sisa-sisa kejahatan itu masih enggan pergi sepenuhnya dari desa Sukaraja. Tubuh Mbah Sardi ditemukan membusuk dalam posisi sujud di rumah tuanya, dan kabar itu menjadi buah bibir di seluruh desa Sukaraja. Warga berbisik-bisik bahwa kematiannya adalah balasan dari kekuatan yang selama ini ia mainkan. Di saat yang sama, Sulastri tidak berhenti berteriak di rumahnya, menjerit memanggil nama Lia dan Haji Rauf, seolah sesuatu terus mengejarnya di alam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Beberapa warga mencoba menolong. Namun begitu mendekat, Sulastri menggigit dan mencakar siapapun yang datang. Akhirnya, dengan bantuan ustaz desa dan 2 petugas, ia dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Lia menyaksikan semuanya dari jauh, matanya sembab. Tapi hatinya terasa kosong. Ia tidak merasa lega sepenuhnya. Hanya hening yang menggantung di dalam dada. Haji Rauf kini sudah pulih. Tubuhnya mulai berisi lagi dan kulitnya tak lagi pucat seperti dulu. Tapi setiap kali ia menatap rumah itu, rumah yang dulu menjadi tempat penuh tawa, ia hanya melihat bayangan masa lalu. Malam-malam gelap, suara tangis, dan aroma bunga 7 rupa yang masih samar tercium dari kamar belakang. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan pelan, Lia lebih banyak membantu ayahnya di warung kecil yang mereka buka di depan rumah. Beberapa warga kadang mampir, memuji kesabaran mereka, dan menyesal tak lebih cepat menyadari kejahatan Sulastri. Tapi Lia hanya tersenyum kecil setiap kali nama itu disebut. Dalam hatinya, ia tahu, membenci terlalu lama hanya akan membuat luka itu tetap terbuka. Ia mencoba memaafkan, meski tidak mudah, namun malam-malam di rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Kadang Lia mendengar suara langkah di koridor atau aroma dupa yang muncul begitu saja di tengah malam. Paling sering, dari arah kamar belakang, terdengar suara lembut memanggil namanya. "Lia, Lia," mesma suara yang sama seperti milik ibu tirinya dulu. Setiap kali itu terjadi, Lia memeluk selimutnya lebih erat, membaca doa dan menutup telinga, berharap semuanya hanya ilusi. Tapi entah mengapa, suara itu terdengar begitu nyata. Seolah roh Sulastri masih mencari sesuatu yang belum selesai. Haji Rauf semakin sering beribadah. Ia bangun lebih awal dari siapapun. Salat dengan air mata mengalir tanpa suara. Kadang Lia melihat ayahnya termenung di beranda, menatap ke arah kebun belakang tempat dulu ritual jahat itu dilakukan. "Ayah menyesal, nak," katanya suatu pagi. Suaranya bergetar. Keserakahan ayah membuat semua ini terjadi. Ayah buta oleh cinta dan harta. Lia menggenggam tangan ayahnya, mencoba menenangkan. Yang penting sekarang ayah sudah sadar. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Suatu sore, Pak Darman datang ke rumah. Wajahnya terlihat lebih tua, tapi matanya teduh. Ia menyerahkan sebuah kantong kain kepada Lia. Di dalamnya terdapat sisa abu dari kain hitam yang dulu mereka bakar saat ritual penangkal. "Ini sudah berakhir," katanya pelan. "Tapi ingat, kegelapan seperti ini tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu pintu yang kembali dibuka." Lia mengangguk dalam diam. Kalimat itu menancap dalam benaknya, menjadi pengingat bahwa manusia tak boleh bermain-main dengan hal yang berada di luar kuasa mereka.
Beberapa minggu kemudian Lia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tepi laut yang sepi. Ombak datang perlahan, membawa aroma asin yang menenangkan. Di kejauhan, sosok wanita berjilbab putih berdiri dengan wajah damai. Bukan Sulastri, melainkan ibunya yang telah lama meninggal. Sang ibu tersenyum dan berkata, "Kau sudah kuat, nak, tapi jangan biarkan kebencian mengambil tempat di hatimu." Lia terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Sejak saat itu, suara-suara aneh di rumah mulai berkurang. Meski begitu, luka batin itu masih tersisa. Setiap kali melewati kamar belakang, Lia selalu merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Ia sempat ingin menguncinya selamanya, tapi kemudian ia memutuskan membiarkan pintu itu terbuka sebagai tanda bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalunya. "Kalau kita menutupnya rapat, bayangan akan tetap tinggal," katanya pada ayahnya. "Lebih baik biarkan cahaya masuk ke sana." Musim berganti. Haji Rauf dan Lia mulai membangun kembali kehidupan mereka. Warung kecil mereka kini ramai dikunjungi warga. Beberapa anak muda yang dulu takut lewat depan rumah, itu kini sering duduk di sana, bercanda seperti tak pernah ada tragedi. Lia kadang ikut tertawa, tapi di balik senyumnya masih tersimpan duka yang hanya ia sendiri yang tahu. Suatu hari, ia berjalan ke tepi laut di waktu senja. Langit berwarna jingga keemasan, burung-burung terbang pulang ke sarang, dan angin laut berhembus lembut membelai wajahnya. Di tempat itu, Lia menatap jauh ke cakrawala. Air mata jatuh tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang panjang. Ia tahu hidup harus terus berjalan, meski ada bagian dari dirinya yang takkan pernah sama lagi. Haji Rauf datang menyusul, berdiri di sampingnya. "Ibu tirimu sudah tenang, nak," katanya lirih. Mungkin ia sedang menebus dosanya di tempat lain. Lia menatap laut yang berkilau diterpa matahari senja. "Aku hanya ingin tak ada lagi orang yang menukar cinta dengan kekuasaan. Yah, tak ada lagi yang menggadaikan kasih demi harta." Mereka berdua terdiam lama, hanya suara ombak yang berbicara. Dalam keheningan itu, Lia merasa angin bertiup lembut di belakangnya, membawa aroma bunga kenanga yang samar. Ia tahu, meski masa lalu tak bisa dihapus, ia bisa belajar untuk tidak membiarkan kegelapan yang sama menyentuh hidupnya lagi. Senja itu menutup kisah panjang keluarga Haji Rauf. Desa Sukaraja perlahan kembali damai. Seolah malam-malam kelam itu hanyalah mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Tapi di hati Lia, satu hal tetap tertinggal. Keyakinan bahwa cahaya dan kegelapan selalu ada dalam diri manusia, dan hanya iman yang bisa menentukan arah mana yang dipilih. Dan di bawah langit merah keemasan, Lia berdoa dalam hati, agar tak ada lagi manusia yang rela menukar cinta dengan kekuasaan dan harta.